Silakan Pak, dimulai. Share screen-nya Bapak minta tolong bisa dibuka. Rekam, boleh kirim ini nggak Pak? Pak, Ya, belum bisa ya? Pak, boleh kirim materinya Pak, biar dari sini kami lewat WA aja nggak apa-apa. Karena kami Oh record. gitu. Karena kami record Pak, kami rekam. Iya, sebentar Bapak download dulu dari ini dari Google dokumen. Baik Pak. Baik Pak. Oke, tapi mungkin lama. Oke, ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-22. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 22. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Bapak kasih judul ini yaitu do the best, ya. Melakukan yang terbaik. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-22. Kalau sudah ketemu kita akan baca. Boleh baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan. Malam hari ini Bapak mau menyampaikan apa yang disebut dengan melakukan yang terbaik. Ya, berdasarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat 22. Banyak hal di dalam kehidupan kita sudah melakukan banyak, tetapi belum tentu yang terbaik. Ya, kadangkala kita melihat apa yang kita lakukan itu dari kuantitasnya, ya, dari kuantitas pelayanan kita, dari kuantitas doa kita, bahkan buat para mahasiswa mungkin dari kuantitas jam belajar kita kadangkala, ya. Kita mengukurnya dari hal tersebut dan kita kadangkala berpikir bahwa sudah banyak yang kita lakukan. Namun malam hari ini kita akan melihat apakah itu sudah yang terbaik. Ya. Sesuai dengan Kejadian pasal 6 ayat 22 dikatakan bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kita melihat mengenai sejarah Nuh, ya, ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak akan pernah terjadi lagi, kata firman Tuhan.
di mana terjadi air bah. Kenapa ada air bah? Karena Tuhan melihat dan dikatakan bahwa Tuhan menyesal. Dia menciptakan manusia. Kenapa Tuhan menyesal? Karena ternyata manusia itu melakukan apa yang disebut dengan dosa dan melakukan apa yang disebut dengan kejahatan. Dan dituliskan di dalam Alkitab, kejahatan manusia pada saat itu luar biasa. Sehingga sampai Tuhan menyesal. Ya, kalau kita buat sesuatu, ya, itu hasil karya kita lakukan dan tentunya kita bangga. Tetapi pada zaman Nuh, ya, manusia pada saat itu dalam keadaan yang bobrok, ya, moralnya sudah rusak. Apa yang terjadi di sana? Ya, manusia dengan manusia, ya, saling membunuh, ya, saling membinasakan, dan segala kejahatan dilakukan pada zaman Nuh. Tetapi pada masa ini ada kasih karunia Tuhan. Tuhan nyatakan kepada Nuh. Disampaikan di dalam firman-Nya, ya, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 9 dikatakan seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kenapa Nuh yang dipilih Tuhan? Karena inilah kriteria, ya. Inilah kriterianya Tuhan kepada Nuh, dikatakan bahwa yang pertama dia adalah seorang yang benar. Tentunya kebenaran Tuhan tidak sama dengan kebenaran manusia kita, ya. Manusia ada kebenaran, tetapi Tuhan punya kebenaran. Tentu kalau kebenaran daripada Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Ini yang pertama. Dan dikatakan di sana bahwa Nuh tidak bercela, ya. Nuh tidak bercela, artinya tidak ada hal-hal yang jahat yang dia lakukan kepada Tuhan. Ini namanya tidak bercela, ya. Artinya seperti kain kertas putih itu, ya, tidak ada titik sekalipun, ya, titik hitam sekalipun di dalam kehidupannya. Apakah Nuh hidup kudus atau seperti apa? Nanti kita akan lihat selanjutnya di ayat-ayat selanjutnya. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa Nuh itu apa? Bergaul dengan Allah, ya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul itu sama seperti kalian, ya, sama seperti kita. Ya, bagaimana bergaul, ya? Bergaul itu ada yang akrab, ada yang tidak. Tetapi dalam konteks ini, Nuh itu bergaul karib dengan Tuhan. Hidupnya kalau bergaul dengan Tuhan, apa yang dia lakukan? Tentunya apa? Dia belajar firman Tuhan, ya. Tentunya ada doa secara pribadi di dalam hidupnya. Kemudian apa lagi? Dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Ini sebetulnya modal Nuh ketika dia dipilih Tuhan dan dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Ayat pasal 6 ayat 12 dikatakan Allah menilik itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Rusak loh dikatakan. Bukan cuma dikatakan mereka melakukan dosa kecil atau besar, tetapi memang sudah dikatakan Tuhan sendiri yang lihat bahwa manusia dalam keadaan rusak. Sehingga inilah keputusan Tuhan kepada manusia pada zaman Nuh, yaitu mereka harus dibinasakan. Ya. Kemudian tentunya di dalam kehidupan Nuh ada banyak hal yang Tuhan berbicara di dalam kehidupan dia. Tuhan datang kepada dia dengan firman-Nya, dikatakan bahwa Nuh, ya, buatlah bahtera. Dikatakan di ayatnya yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, kemudian 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dan selanjutnya. Kita baca selanjutnya. Tapi itulah yang Tuhan perintahkan kepada Nuh pada saat itu. Di ayat yang ke-22 ini sesuatu yang menarik, ya.
Dan kita harus garis bawahi, dikatakan bahwa lalu Nuh melakukan semuanya. Oke, semuanya atau sepotong-potong? Semuanya dikatakan firman Tuhan. Nuh tidak melakukan, yang ini saja yang akan saya lakukan. Saya mau melakukan yang enak saja. Saya mau melakukan yang mudah saja. Bisa saja begitu, Nuh kan? Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya, ya. Semua firman Tuhan di dalam hidup dia yang dikatakan Tuhan, dikatakan apa? Dia melakukan seperti apa? Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya. Ingat, ini sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan berkata kepada Nuh, ya. Dan ini yang disampaikan Tuhan kepada kita semua. Nuh sudah melakukan semuanya dan tepat. Banyak kita Bapak sampaikan, ya. Kita sudah lakukan, sudah merasa melakukan. Oh, saya sudah lakukan, Pak. Saya sudah buat tugasnya, ya, dalam konteks mahasiswa. Saya sudah buat tugasnya, sudah bagus, Pak, menurut saya. Tetapi kadangkala tidak tepat. Amin. Ada hal-hal di dalam hidup kita lakukan, namun tidak tepat seperti apa yang dimau oleh yang memintanya. Misalkan tugas, ya. Kalian sudah, yang penting bikin tugas, gitu saja, ya. Namun apa? Tidak tepat, tidak sesuai. Ini harus kita perhatikan bersama-sama. Khususnya buat kita semua, buat kalian, ya. Mendengar firman Tuhan itu kita harus lakukan semuanya, tidak sepotong-potong. Dan yang kedua apa? Kita harus lakukan tepat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan kerinduan Tuhan buat kita semua. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, Maaf Pak, nyalain audionya Pak. Pak, mati, Pak. Mati audionya, Pak. berarti dari tadi ya? Shalom? Baru aja Pak. Oh, barusan, ya. Oke. Ya, inilah teknologi ya, kadang belum sempurna. Kita akan membahas tentang yang sempurna ini ya. Oke. Matius pasal 5 ayat 48. Boleh dibaca? Bapak minta tolong satu mahasiswa boleh membaca Matius pasal 5 ayat 48. Boleh dibaca dari kampus, silakan. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oke, terima kasih. Ya, dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, oke. Mungkin kita akan bertanya, apakah kita bisa sempurna? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Kita ini manusia daging, ya, manusia yang dikatakan sudah jatuh di dalam dosa. Apakah kita akan sempurna? Apa yang dimaksud konteks ayat ini? Buat kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mengimani Tuhan di dalam hidup kita. Baik, kita lihat ya. Di dalam bahasa Inggris, versi King James Version dikatakan seperti ini. Therefore you shall be perfect, ya. Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect, ya. Jadi jelas di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan sempurna itu perfect, ya. Kita selalu katakan ya, wah, perfect benar dia, ya. Apa yang dia lakukan perfect, ya. Oke. Kita lihat di dalam bahasa Yunani, ya. Di dalam bahasa Yunani, kata sempurna diterjemahkan dengan kata telos, ya. Sekali lagi, diterjemahkan dengan kata telos yang artinya lengkap atau tepat. Ya.
Telos artinya lengkap atau tepat. Sama seperti apa yang Nuh lakukan tentang firman-Nya. Apa yang dia dengar mengenai firman Tuhan, itulah yang dia lakukan. Ya, ketika Tuhan mengatakan bangun apa? Bangun bahtera, lebarnya 30 hasta tingginya. Ya. Dia membuat 30 hasta. Ya, 300 hasta. 30 ya, 30 hasta tingginya. Ya. Kadangkala ketika kita melakukan firman Tuhan, kadangkala kita kurangi dan kita lebihkan. Ya. Itu terekspresi dari mana? Dari hidup kita setiap hari, ya. Ini berbicara mengenai satu yang pertama. Nuh itu luar biasa. Ketaatannya luar biasa. Apa yang kita belajar dari Nuh sebetulnya? Ya. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu ketaatan. Ya. Nuh melakukan firman Tuhan dengan penuh roh takut akan Tuhan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika dia disuruh buat 30 hasta, ya 30 hasta yang dia lakukan. Kalau kita disuruh pergi dulu ke Taman Palem. Kadangkala kita nggak sampai ke Taman Palem mungkin. Kita belinya cuman pergi justru tidak ke arah Taman Palem, kita jadi beda. Atau kita disuruh ya untuk melakukan pekerjaan, ya Bapak ambil dari konteks kalian saja sebagai mahasiswa, ya disuruh untuk dapat tugas ngepel pagi. Kadangkala kita pelnya cuma ruangan depan, ruangan tengah kita nggak pel, udah urusan yang satu. Ya, memang sudah ada tugas-tugasnya. Atau kadangkala kalau kita ngepel pas ke kiri, ya ke kanan udah enggak, kiri lagi, jadi dilewat-lewatin. Ya, itu contoh-contoh sederhana yang kita lakukan tidak tepat, ya, kadangkala seperti itu, ya. Padahal ketaatan itu penting bagi kita. Sama seperti dengan Nuh lakukan. Dia sangat taat kepada firman Tuhan. Taat, T-A-A-T, ya. Kalau dibaca dari belakang kira-kira apa? Taat juga ya. Ya, coba kalian tes. Tulis taat. Baca dari belakang. Sama ya. Taat juga. Jadi memang kalau ketaatan itu sudah nomor 1, ya. Yang Tuhan butuh dari hidup kita itu taat melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Ini yang pertama. Sehingga apa? Nuh bisa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, yaitu Nuh memperhatikan secara detail. Ya, memperhatikan, ya. Perhatikan secara detail, secara terperinci. Firman Tuhan kita harus selidiki betul apa yang dimaksud dengan perkataan-perkataannya, ya. Apalagi mahasiswa ya, harus cek betul, benar nggak ini yang disampaikan, ya. Kita harus detail, mulai belajar detail sampai hal-hal yang kecil. Kita harus sudah mulai Sudah mulai belajar. Kalau dulu biasa-biasa saja, sekarang kita sudah mulai membangun diri untuk detail. Apa sih maksudnya? Apa sih yang saya harus lakukan? Supaya kalau detail, itu tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Semuanya akan tepat seperti firman Tuhan. Ini penting ya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus detail, belajar detail. Bahkan dunia sekuler kalau tidak detail itu kita cepat ditendang ya. Pekerja-pekerja kantoran, apalagi seorang akuntan kalau tidak detail, waduh, rugi besar ya. Salah koma saja ya, kita bisa rugi bermiliar-miliar, ratusan juta. Apalagi firman Tuhan. Dosa itu kan kalau kita lakukan secara tepat, sesuai dengan sasaran ya. Jangan sampai hamartia. Hamartia itu akan melenceng dari sasaran ya. Melenceng dari apa yang Tuhan mau.
Nuh bisa saja melakukan itu kalau dia nggak sungguh-sungguh, ya bisa saja dia lakukan. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Nuh itu adalah orang yang benar dan dia melakukan tepat seperti apa yang firman katakan. Ini yang kedua. Yang pertama tadi dia sudah penuh ketaatan, kemudian yang kedua dia lakukan firman Tuhan itu secara detail. Hal yang ketiga, sehingga Nuh bisa melakukan yang terbaik ya kepada Tuhan, yaitu melakukan dengan maksimal. Ya, ini bukan motivasi biasa, tetapi kita lihat bahwa inilah yang harus kita kerjakan hari-hari ini di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Nuh lakukan segala sesuatu dengan maksimal. Kata maksimal itu identik dengan kesungguhan, ya. Dia lakukan apa yang diberikan kepada dia dengan kesungguhan, ya, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan dia lakukan dan sungguh-sungguh dia lakukan. Ya, ini penting buat kita, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memang bukan tidak hanya firman Tuhan, tetapi setiap apa yang ada di dalam hidup kita, kita harus lakukan sungguh-sungguh. Kasih tahu dulu kiri kananmu, ayo lakukan sungguh-sungguh. Ya, kasih tahu. Ya, kasih tahu. Kerja sungguh-sungguh. Lakukan sungguh-sungguh. Bikin tugas. Kerja sungguh-sungguh. Ya, bikin tugas yang sungguh-sungguh. Ya. Bikin tugas dengan sungguh-sungguh. Asal-asalan, yang penting sudah ada makalah. Yang penting Ya. sudah papernya. Pak, ini Pak, pas Bapak baca, ini disuruh seperti, disuruh konteksnya ini, yang dia susun kata-katanya beda dari yang diharapkan. Tidak tepat dengan yang diminta itu tadi ya. Bikin tugas jangan asal-asalan. Bikin tugas sungguh-sungguh supaya nilainya juga dosen kasih sungguh-sungguh yang benar. Amin. Iya. Itu maksudnya. Jadi malam hari ini yang Bapak sampaikan, lakukanlah yang terbaik. Ada 3 hal yang Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu lakukan dengan ketaatan, ya, tidak sungut-sungut, ya, tidak mengeluh, ya. Memang tugas kalian memang belajar saat ini, fokus. Jangan pikirkan yang lain dulu. Fokus belajar, baca buku, ya, searching, banyak informasi, ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Lakukan secara detail, ya. Sampai hal-hal yang kecil diperhatikan. Jangan sembarangan nulis, ya. Tulis secara detail yang bagus, ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang ketiga yaitu lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini 3 hal sehingga apa? Sehingga Nuh itu berkenan dan dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Inilah yang Bapak rindu buat kita, buat kalian semua. Ya, sama-sama kita belajar. Memang tidak mudah. Namun tadi konteks kudus di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kudus itu bukan persoalan kita sudah terbebas dari dosa. Itu penting. Tetapi bagaimana kita hidup kudus, yaitu kita melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan kepada kita. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, itulah yang kita lakukan. Tepat, sesuai. Ketika kita mengasihi sungguh-sungguh. Ya, ketika kita membantu teman kita bantu dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika kita berdoa buat siapa saja dengan sungguh-sungguh. Ya, isi doa kita doa yang memberkati. Ya, doa kita adalah doa yang membuat teman kita semakin maju. Itu yang Tuhan mau kan buat kita. Jadi biarlah kita sama-sama lakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Satu ayat terakhir kita akan baca, ya, satu ayat yang terakhir di dalam Yudas pasal 1 ayat 20. Ya. Boleh dibaca Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20. Yudas pasal 1 ayat 20 akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya,
Dikatakan firman Tuhan ini, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, anak-anakku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, hari-hari ini kita harus membangun diri, ya, diri sendiri, jangan tunggu orang lain dorong, ya. Harus punya semangat yang luar biasa, semangat belajar yang luar biasa, semangat melayani yang luar biasa. Jangan tunggu bensin dari yang lain, ya, untuk mendorong kita, tetapi energi itu harus lahir dari kita sendiri. Ini jelas loh firman Tuhan katakan, bangunlah dirimu sendiri. Ya, bukan berarti di sini kita mengandalkan manusia kita, bukan. Tetapi ketika kita membangun diri sendiri, kita tidak bergantung kepada manusia, namun kita hanya bergantung kepada Tuhan. Dikatakan kalimat yang terakhir dikatakan berdoalah, ya. Berdoalah dalam Roh Kudus. Harus kita yang bangun. Bapak melihat banyak orang dia terbangun karena orang lain. Itu oke, hanya sementara saja. Tetapi ada satu contoh firman Tuhan dikatakan, ya, Ayub mengalami ini, ya. Ayub mengatakan, "Oh, tidak dari orang lain aku mendengar tentang engkau, tetapi aku mendengarnya sendiri." Dia mengalami sendiri tentang Tuhan. Siapa itu Tuhan? Dia mengalami sendiri. Sama dengan Yakub. Yakub mengalami pergumulan sendiri, bergumul dengan Tuhan. Dan dia menjadi kuat, menjadi teguh di dalam Tuhan. Dan Bapak yakin, kalian sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Amin. Siapa yang sudah meyakini bahwa hidupnya sudah dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan? Ya, kasih jempol. Haleluya. Ya, Amen. sudah dipilih Tuhan? Amin. Ya, oke, luar biasa. Kalau sudah yakin dipilih Tuhan, ya bangunlah dirimu. Ya, jangan sampai cuma masalah kecil, sudah ngambek, masalah kecil, sudah nggak mau melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, bersungut-sungut, bikin pusing yang di kampus, ya, bikin pusing Pak Ketua kita yang ada di sana, ya. Jangan begitu, ya. Kalian orang-orang yang sudah dewasa, sudah mulai dewasa, ya, di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik. Buat siapa? Buat diri sendiri, buat teman, buat kampus, buat siapa saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita lakukan yang terbaik. Kasih tahu dulu kiri kanan lagi, lakukan yang terbaik, bro. Ya, oke, puji Tuhan. Jadi ini yang Bapak bisa sampaikan buat kita semua, bahwa firman Tuhan itu dahsyat, berkuasa dalam hidup kita ketika kita meresponi firman itu di dalam hati kita. Ya, firman Tuhan itu akan bekerja luar biasa ketika kita terus meresponi firman itu di dalam hati kita. Dan firman Tuhan itu akan terus mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita semua. Puji Tuhan, ini yang Bapak bisa sampaikan buat kita semua di dalam pertemuan ibadah ini. Biarlah kita terus melakukan yang terbaik buat Tuhan, ya. Dan kita percaya bahwa ketika kita sudah melakukan yang terbaik, tidak perlu khawatir dengan apa yang kita perlukan, dengan apa yang kita butuhkan. Dikatakan bahwa Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. 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 Ya, silakan kepada hostnya, Bapak kembalikan kepada pemimpin acara. Tuhan, pada sore malam hari ini, biarlah Tuhan yang selalu memberkati dalam setiap pelayanan, bahkan pekerjaan, bahkan dalam keluarga, Tuhan yang selalu memberkati. Amin. Sekarang kita akan masuk, Amin. kita akan mendengarkan pengumuman sekaligus menjalankan persembahan kepada saudara Kalinda. Kami persilakan. Saudara Ya, Shalom semuanya.
Shalom. Terima kasih kepada Pak Stephen yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga senantiasa diberkati dalam pelayanan dan pekerjaan serta keluarganya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk ibadah malam ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat. Untuk pengumumannya, yang membawakan ibadah minggu depan, petugas ibadah minggu depan, ibadah kampus ST HAMI, Minggu tanggal 1 November 2020, WL Saudari Ripka, dan yang melayani musik Saudari Pies, dan untuk dosen yang sharing firman sebagai pengkhotbah, nanti informasinya, untuk minggu depan ibadahnya interaktif. Kalau ibadah interaktif berarti yang akan membawakan ibadah adalah Pak Junior. Mungkin sekian pengumuman dari saya. Kalau ada tambahan dari Ketua BEM atau dari Bapak, silahkan. Lanjut. Langsung doa. Baik, mungkin itu saja pengumuman pada malam hari ini. Doa Andris, langsung Mari doa. kita tinggal 4 menit lagi. Waktunya 4 menit lagi. Mari kita bangkit dari semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami telah beribadah bersama Sivitas Akademika STT HAMI, dosen beserta seluruh mahasiswa yang ada. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, memberkati agar kami dapat melakukan Quran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Stephen yang telah menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini juga Tuhan menolong, memberkati. Dan bahkan Tuhan berkati STT HAMI agar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para dosen beserta keluarga. Berkati mahasiswa beserta keluarga. Kami juga berdoa buat Pak Sudi terus memberikan kesehatan. Kami berdoa buat mamanya Chris. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesehatan. Dan bahkan seluruh keluarga, orang tua kami di mana saja berada, Tuhan memberkati. Berkati bangsa Indonesia, berkati Jakarta. Amin. Berkati lingkungan kami sekitarnya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dituliskan Bapa kami di surga, dituliskan nama-Mu, datanglah kerajaan, bila kehendak-Mu kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. berkat yang berasal dari Bapa di surga, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang berasal dari Bapa di surga, penyertaan daripada Roh Kudus di dalam anaknya Tuhan Kristus, Yesus Kristus, menyertai hidup kita dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Stephen. Terima kasih Pak. Ya, Pak Ketua, Tuhan berkati. Ya, mohon pamit. Halo Pak. Sudah. Selamat malam Milia. Malam juga Dilan. Milia udah makan? Sudah Dilan, pasti. Tonton di situ aja yang di sini. Kak Ronita, Kak Erwin, Kak Jenny. Iya deh. Ada lima rindu. Jangan lupa belajar Milia. Salam Pies.
Siapa ini? Selamat malam Hertin. Ini ya susit. Pengalaman dulu. Hai Hertin. Kak Hertin, Kak Jenny, Karonita. Udah makan Hertin? Ada Kak Ipar sih. Kak Ipar tuh di sini. pengalaman dulu. Iya. Ada ceria. Kakak Dilan. Udah bubar semua, bubar. Bubar. Dilan. Indomie kita. Makan Indomie. Makan Indomie. Jangan lupa. Karipka, persiapkan. Kita tunggu aja kita berapa menit. Makan Indomie. Hai kawanku. Makan Indomie. Kalau dia ada si Fitri di situ.